wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajaran, setelah berdoa, marilah kita menyanyikan lagu wajib ya, lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan wujud benda. Dan yang kedua, menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu dapat terjadi. Yang ketiga, mendemonstrasikan proses perubahan
wujud benda. Yang keempat, menyimpulkan perubahan wujud benda itu penyebabnya apa sih? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya. Setelah belajar hari ini, apa yang harus kalian bisa, apa yang harus kalian dapatkan, apa yang harus kalian ketahui, apa yang harus kalian lakukan, yaitu ada 4 ya. Yang pertama apa tujuannya? Nabila, yang pertama tujuannya apa? Iya, suaranya lebih keras boleh. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya Kanza? Menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Ya, pintar. Selanjutnya tujuan kita yang ketiga, Fiona. Demonstrasikan proses perubahan wujud zat. Ya, pintar. Yang keempat, A2. Menyimpulkan penyebab perubahan wujud benda. Ya, sudah ya. Tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Hari ini kita belajar tujuannya 4 nih. Apa ya? 4 ini. Bu Guru mau tanya, minggu lalu kalian sudah belajar tentang wujud zat. Wujud zat ada berapa? 3. Belum jawab semua. Wujud zat ada berapa? 3. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Ya, contoh wujud benda padat Billy. Contoh wujud benda padat 2 saja. Yang kemarin sudah apa Billy? Batu. Apa? Batu. Yang kedua? Meja. Batu, meja, ya betul. Terus wujud benda cair, contohnya Kanza. 2 saja. Air. Satu air, terus Minyak. air dan minyak, betul 100. Yang ketiga Sri, wujud benda cair gas, contohnya apa? 2 saja. Udara. Oksigen. Ya, pinter. 100. Beri tepuk tangan yang sudah bisa menjawab. Ya. Selanjutnya perubahan wujud benda. Di depan yang kalian lihat itu apa sih? Gambar apa? Gambar es krim. Wow, menggiurkan, kata siapa? Kata Fiona, menggiurkan. Jadi pengen nih makan es krim. Kita lihat selanjutnya. Ketika kamu mendiamkan es krim di berada suhu ruang, apa yang terjadi? Ya, akan mencair. Kenapa bisa mencair? Ada yang bisa menjawab? Ada sinar matahari karena dibiarkan di udara, kata Rifai. Pintar. Ya, betul. Es krim itu akan berubah menjadi cair. Kenapa ya? Nah, yang pertama tuh, adanya perubahan es krim itu merupakan salah satu perubahan wujud, yaitu ada yang tahu perubahannya apa? Kata Fiona cair menjadi padat, kata Kanza padat menjadi cair. Ulang ya. Perubahan wujud es krim meleleh, mencair, jadinya dari apa ke apa? Ya, pinter. Dari padat menjadi cair atau padat ke cair. Tidak apa-apa. Kalau salah itu tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kalau tidak tahu lama-lama jadi tahu, kalau tidak bisa lama-lama jadi bisa. Gak apa-apa Fiona. Fiona pinter, hebat kok. Gak apa-apa ya. Terus yang kedua, suatu benda dapat mengalami perubahan itu karena ada pengaruh kalor. Apa itu kalor? Kalor itu adalah panas. Kan tadi es krimnya suhunya dingin, berpindah suhu, berpindah tempat ke tempat yang panas, lama-lama dia akan mencair. Nah, jadi kalor itu apa? Kalor adalah diteruskan ke pintar. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima oleh atau diteruskan suatu benda ke benda yang lain. Itu namanya kalor. Lanjut ya, tuh. Ada berapa jenis perubahan wujud benda? Nah, ada berapa? Nah, yang
Semangat. Ulang. Berdiri semua. Ya, Faiz sudah lemas, sudah ngantuk ganda. Faiz begadang semalam. Kita harus semangat ya belajar ya. Nih, Bu guru ajarin. Bentar ya. Bu guru ajarin tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Ulang ya. Ulang ya. Tepuk semangat. 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 Masih lemas, berarti belum semangat. Ulang. Tepuk semangat. Nah, boleh kembali. Jadi perubahan wujud benda, perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun. Yang wujud benda pada cair akibat benda menerima pinter akibat benda menerima di dalam peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya apa yang tadi? Ya, contohnya seperti gambar es krim tadi ya. Es krim yang mencair karena dibiarkan di suhu ruang. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair ke pintar. Dari tadi Fiona semangat nih. Dari cair ke padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi padat. Dalam peristiwa ini jadi melepaskan kalor. Melepaskan kalor itu apa? Melepaskan panas. Contohnya apa Fiona? Air dimasukkan ke dalam Oh, contohnya membuat es krim. Peter. Kansa, contohnya apa? Pintar, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan menjadi batu. Ada lagi, mama kalian pernah membuat agar-agar atau puding? Pernah? Ya, dimasak itu menjadi apa? Cair. Setelah dingin didiamkan di tempat, di wadah, lama-kelamaan akan padat atau akan membeku ya. Itu dinamakan membeku. Selanjutnya mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas akibat apa? Akibat melepaskan kalor. Jadi dari gas ke cair. Contohnya uap air di gelas lama-kelamaan akan berubah menjadi titik-titik air di gelas. Nanti kita akan praktekkan ya. Ya, sekarang kalian boleh simak video berikut ini ya. Perhatikan dengan seksama. Sekarang perubahan wujud mencair. Baiklah nak, ini es krimnya sudah jadi. Terima kasih Bu. Ini uangnya Bu. Bu, mengapa sih es krim lama-kelamaan mencair Bu? Baiklah nak, dengarkan penjelasan ibu berikut ini. Es krim meleleh karena terkena panas matahari. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, meleleh, atau melebur. Lalu, bagaimana ya proses terjadinya mencair? Proses mencair hanya dapat terjadi jika adanya panas atau memerlukan
menggunakan kolor. Contoh proses perubahan wujud benda mencair adalah es batu yang diletakkan di bawah panas terik matahari, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi air. Es batu sebagai wujud benda padat dan air sebagai benda cair. Perubahan benda padat menjadi benda cair disebut mencair. Bu, apakah hanya es saja yang dapat mencair? Tidak hanya es saja ya nak yang dapat mencair, benda padat lainnya juga dapat mencair seperti coklat, mentega, permen, dan bahkan besi juga dapat mencair jika dilelehkan di suhu yang sangat panas. Saya pernah melihat ibu saya melelehkan coklat saat memasak kue. Jadi, itu termasuk proses perubahan benda mencair kan, Bu? Benar sekali, kalian sangat pintar ya nak. Wah, seru sekali ya belajar mengenai perubahan wujud benda mencair. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Bye-bye. Ya, dari video tersebut, contoh perubahan wujud zat apa? Aku mau tanya. Membeku, mencair, atau mengembun? Jawab apa? Mencair. Jadi yang mencair itu bukan hanya es batu saja, ya. Yang mencair itu tadi contohnya apa? Ya, satu orang dulu. Yang jawab siapa? Cung tangan. Ya, Kanza. Tadi dari video tersebut yang mencair contohnya apa saja? Coklat, mentega, permen, besi. Ya, coklat kalau dipanaskan akan mencair, mentega dipanaskan akan mencair, apalagi tadi besi. Besi kan benda padat ya, sangat keras, tapi bisa mencair kalau dipanaskan dengan suhu yang sangat panas ya. Kita lanjutkan video berikutnya. Perhatikan ya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair atau yang sering kita sebut dengan mengembun. Untuk melihat bagaimana proses perubahan wujud dari gas menjadi cair, kita perlu melakukan percobaan sebagai berikut ya teman-teman. Pertama, kita siapkan setengah gelas air ya teman-teman. Kemudian kita masukkan beberapa kotak es batu ke dalam gelas tersebut. Nah, sekarang waktunya kita mengamati apa yang akan terjadi. Asin ya. Udara di dingin atau yang suhunya sangat rendah itu berasal dari uap air di sekitarnya. Oke teman-teman, kalian sekarang sudah mengerti kan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair atau yang biasa kita sebut dengan mengembun. Ya. Teman-teman sampai di sini dulu ya video kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Coba, Guru mau tanya. Video yang kalian lihat itu perubahan wujud benda. Namanya apa? Ulang, namanya apa? Mengembun.
hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga ideku berhasil ya, biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya, airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa dia? Ya, airnya udah mengeras menjadi es batu sih kak. Ya berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat. Kenapa Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aku ingat sesuatu. Jadi kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama. Kok bisa ya? Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelum dimasukin ke dalam kulkas? Iya ingat, bentuknya cair kan? Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah. Karena air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat. Oh jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat. Iya, Cika. Tadi kenapa airnya bisa menjadi benda padat? Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Dira. Iya, jangan lupa. Itu namanya membeku. Coba kamu hafalkan kata membeku. Hah? Aku? Iya, ayo cepat. Pasti kamu bisa. Oh, iya Dira. Membeku. Membeku. Wah, hebat Cika. Kamu sudah bisa menghafalkan kata membeku. Berarti membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya? Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu. Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku? Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding untuk kita. Aku ambil dulu ya. Wah, pudingnya terlihat enak. Ini Mace yang buat loh. Wah, masih kamu hebat. Buatnya gampang kok. Aku kan bisa dilihat Mace membuat puding ini. Gimana caranya? Tunggu, aku ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki wujud cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat. Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya? Iya benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas ya. Sudah membeku belum ya? Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya. Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya. Sudah ya, sudah jelas ya. Contoh video tersebut termasuk perubahan wujud benda berubah dari cair menjadi padat. Dinamakan apa? Membeku. Ada berapa tadi itu? Pertama, berapa? 3. Pertama tadi bikin apa? Ya betul, minuman yang awalnya cair dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan akan membeku menjadi beku. Yang kedua apa? Puding yang sudah dimasak kan cair, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian disimpan di dalam freezer, lama-kelamaan akan menjadi padat beku.
orang kelompok 1. Ya. 5 orang kelompok 1. Bu Guru minta lagi. Fiona dan Adiba maju kelompok 2. Fiona dan Adiba. Laki-lakinya Bu Guru minta Billy dan Tony. Kelompok 2, Billy dan Tony. Berapa orang sih sayang? 1, 2, 3, 4. Satu lagi Tarita. Sisanya menjadi kelompok 3. Kelompok 3 di sebelah sini, di sisi kiri Bu Guru. Kelompok 1 di sisi kanan Bu Guru. Posisi boleh, ya silakan duduk. Kelompok 2 di tengah. Ya, nanti posisi, ambil posisi. Boleh tasir pindah boleh. Ini mau menggunakan tas juga boleh. Iya, terlihat enak. Awalnya aku kira Mace menuangkan sirup ke cetakannya loh. Sudah siap dengan kelompok masing-masingnya? Bu Guru nanti akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok. Setelah kalian melakukan percobaan ya, Bu Guru akan menyebutkan langkah-langkahnya. Untuk kelompok 1, kelompok namanya kelompok mencair. Kelompok 1 namanya kelompok apa? Kelompok 2 namanya kelompok mengembun. Kelompok 2 kelompok apa? Ulang. Kelompok 2 kelompok apa? Kelompok 3 semangat ya. Dari tadi Bu Guru lihat sama kamu lagi kurang sehat. Lagi sakit? Enggak, semangat ya. Kelompok 3 Bu Guru beri namanya kelompok apa coba? Membantu. Ya, mari kita lakukan percobaan. Kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Ayo bantu Bu Guru. Ya. Terbang semua. Ya. Yang lain perhatikan ya. Silahkan diperhatikan. Tidak ada yang membelakangi teman. Tidak ada yang membelakangi teman. Di sini semua. Tidak ada yang membelakangi teman. Ya. Stop. Ya pintar. Kelompok mencair akan mempraktekkan bahannya. Sebutkan. Ini apa namanya? Lilin. Ini apa namanya? Mentega. Pak Hendra. Ini apa namanya maju? Kita ulang. Sendok benda apa? Lilin benda apa? Mentega benda apa? Ya, semua benda padat. Ada tambahan satu. Ada tambahan satu lagi. Ada tambahan satu lagi ya. Ya, satu lagi alat namanya apa ini? Korek api ya. Dalam melakukan percobaan kalian harus hati-hati ya. Guru beri penjelasan dulu. Pertama-tama kalian nyalakan lilin dengan hati-hati.
Dilan berani nyalain korek? Berani? Gitu? Ya tuh. Dilan nyalain korek, Rifai netesin ini ke meja, kemudian yang berani megang sendok siapa? Ya kan, mulai ya. Nanti ditambah siapa yang megang mentega? Boleh. Ya. Agar tidak panas, sendoknya dibalut pakai tisu ya. Boleh. Dibalut dengan tisu. Boleh digulung. Ya silakan mulai Bilal. Bilal hati-hati ya. Pelan-pelan saja. Bisa? Pelan-pelan. Hati-hati, harus hati-hati. Udah Bilal nanti. Nanti tetesin. Pelan-pelan. Kurang menduk sayang. Ya. Sampai menetes. Yang lain perhatikan ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sudah? Mau dibantu ibu atau tidak? Boleh. Ya sudah. Pelan-pelan, tahan. Dah. Udah belum? Nah. Ayo Kanza. Pelan-pelan. Boleh tambah lagi. Sedikit lagi. Boleh. Nah, kita lihat ya, buktikan percobaannya. Tuh, sudah mulai. Sudah mulai terlihat ya. Wow, cepat sekali. Tidak sampai 1 menit ternyata menteganya sudah mencair. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 atas percobaannya. Wow, belum sampai semua airnya mendidih itu katanya, bukan air minyak ya. Menteganya mendidih belum sampai 1 menit sudah mendidih, sudah mencair. Sudah ya? Sudah jelas ya? Panas ini bahaya, sebentar betul-betul. Ya. Iya kata Kanza, bau telur, bau gurih, bau makanan ya, bau nastar bulan apa sih, Idul Fitri ya. Ya, silakan duduk. Nanti kalian berikan penjelasan ya. Sudah, pembuktian pertama sudah berhasil. Selanjutnya percobaan kedua, kelompok mengembun. Yo, kelompok mengembun. The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is connected Kelompok successfully. mengembun. Kita lanjutkan. Alat dan bahan. Ini namanya apa? Di dalamnya terdapat apa? Air. Kemudian agak iklan sedikit ya. Ini namanya apa? Teh celup. Ada iklannya juga sedikit. Ini namanya apa? Gula tanpa merek ya, gula pasir. Pintar Diana. Selanjutnya langkah kerjanya adalah, perhatikan. Pertama-tama, jangan dulu ya, dulu. Pertama-tama kalian tuangkan air ke dalam gelas. Air dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu kalian celupkan apa? Teh. Setelah air berubah warna, kalian masukkan apa? Gula. Setelah itu ada gelas yang lebih besar, kalian masukkan batu es. Kemudian tuang air yang sudah diaduk gula. Siap? Mulai dari sekarang, boleh deh bekerjanya mulai dari sekarang. Ayo. Ya kerja sama. Pelan-pelan saja. Hati-hati dalam menggunakan mainan. Ya boleh segitu. Boleh bantu diaduk, boleh pakai sendok.
Yang lain kita perhatikan ya. Ya, terus pelan-pelan saja. Boleh ditambah airnya lagi sedikit lagi boleh. Mau ditambah air sedikit lagi boleh. Pelan-pelan saja, airnya panas. Ya, boleh dah. Sudah coklat warnanya belum? Terus ya. Mau dibantu ibu? Terus ke bawah lagi. Ya, terus lagi, sedikit lagi. Sudah belum? Sudah. Masukkan apa? Gula. Boleh semua? Boleh semua. Pelan-pelan ya. Langsung tuang semua boleh. Aduk. Ya, pilih bantu boleh pintar. Nah, nanti kan airnya segelas nanti. Ya, itu sudah bubur takar soalnya. Ya, boleh semua. Sudah bubur takar ukurannya 2 sendok. Boleh ini simpan di sini sayang. Ya. Pelan-pelan mengaduknya. Sampai larut. Sampai larut. Sudah larut semua belum? Sudah larut? Kalau sudah larut silakan masukkan es batunya dulu. Ayo dibantu. Yang belum kerja siapa yang belum kerja? Gantian. Biar semua kerja. Masukkan es batunya. Ya, es batu pelan-pelan. Hap, ya. Udah gantian, yang perempuan boleh. Siapa? Ya, Poni sudah terbantu kerja. Ya. Kita jualan es. Adiba jualan es nih. Lanjut lagi. Ya, gantian. Gak apa-apa yang besar juga. Campur. Lagi terus. Udah penuh. Ya udah sekarang tuang airnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, air panas ya. Larut tuh. Kita tunggu ya. Berarti tambah batu es lagi yang kecil. Bantu ya, yang kecil boleh. Lagi yang kecil. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat. Oh iya, lupa. Ditutup dulu sayang. Ini boleh digeser. Nah, nggak usah dipegang kali. Kita tunggu saja. Tuh sudah ada perubahan. Baru berapa detik tuh udah ada perubahan ya. Boleh dibawa ke meja kalian. Tapi sambil kalian perhatikan ya. Kita lanjutkan untuk percobaan berikutnya. Kelompok membeku. Silakan maju kelompok membeku. Posisinya tidak boleh ada yang membelakangi teman. Lurus saja, lurus saja, lurus. Ya, lurus, tidak boleh ada yang membelakangi teman ya. Guru simpan dulu. Perhatikan. Bahannya pertama apa ini? Susu. Lap dulu saya. Yang kedua apa namanya ini? Garam. Ya, lap lagi. Susu, garam,
nanti kalau sudah dimasukkan seperti ini, kalian boleh masukkan susunya sekarang boleh atau nanti boleh. Terus pinggir-pinggir kalian masukkan es batu. Setelah masukkan es batu, kemudian garam. Tumpuk lagi pakai es batu. Fungsi garam adalah untuk lebih merendahkan suhu pada es batu itu, jadi lebih rendah suhunya. Mulai sekarang ya, siap? Kerja sama. Pelan-pelan. Ayo, boleh pakai tangan, kalau ini boleh pakai tangan karena nanti BBS-nya nggak dimakan. Pelan-pelan, ayo. Boleh bantu teman, pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sering nanti dulu. Biar terlihat. Ya, boleh ya pelan-pelan. Berapa nanti? Ya, perempuan dulu. Boleh. Ini sendok fungsinya ya. Masukkan garam, boleh? Masukkan garam. Garam. Ya, pelan-pelan. Garam. Pelan. Terus, yang banyak juga nggak apa-apa, Sri. Terus. Makan ini. Sini lagi, Sri, terus. Nah, stop dulu, tambahkan es batu lagi, ayo. Nah, sekarang yang laki-laki, perempuan stop dulu, gantian. Tadi perempuan kan. Laki-laki tambahkan es batu cepat sayang. Terus. Lanjut lagi. Sampai merata, lanjut terus. Habisin. Boleh tuang, kalau udah tinggal sedikit boleh tuang semua. Ya, bantu ya. Kalau sudah, tambahkan garam lagi boleh. Terus. Semua boleh. Semua, ya. Terus. Sebelah sini bukan saya. Terus, ya terus. Oke, banyak boleh. Terus. Semua. Ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang Sri tuangkan susu. Susunya Sri. Stop. Nah, tutup. Yuk, kita putar-putar ya. Bismillah, baca bismillah. Terus. Ya, boleh kerja sama. Iya, gantian. Gantian. Ya, terus. Boleh sampai terhitung dalam hati sampai terhitung boleh gantian. Terus. Akan pakai baskom. Ya, terus laki-laki boleh yang mutar, perempuan pegang baskom boleh. Terus. Ya. Terus. Ya, boleh gantian terus ya.
Belum. Muternya yang cepat saya. Terus. Kurang lebih 15 menit. Perubahannya dinding-dindingnya ambil sendok saya. Ambil sendok ya. Ya. Ini terlalu banyak. Nih kita lihat ya. Wow mengeras tuh. Wow. Oh, saya. Tuh. Ini karena waktunya sebentar. Lagi boleh. Dinding-dindingnya sudah membeku. Tuh. Tuh. Ini namanya perubahan wujud ya, dari cair ke padat. Kalau oh ini loh, yang bawah sudah membeku. Ambil tempat saya. Ambil gelas yang tadi. Gelas yang itu yang wadah ibu. Termos. Iya, termos. Perubahan wujudnya. Kalau sampai lama, sampai 15 menit bisa membeku semua. Ini kita coba perhatikan. Yang tadinya cair menjadi beku nih. Wow. Udah enak banget. Es krimnya jadi ya tuh. Aduh keras. Oh. Ya nanti kita makan sama sama. Tuh. Ini membeku. Ambil segelas yang itu sayang, yang bekas teh. Gelas yang bekas teh ya itu. Kita tuang ya. Bantu. Ya tuh. Ini namanya perubahan wujud zat dari padat ke dari cair ke padat. Ya. Lama-lama ini padat juga, lama-lama bisa mencair lagi ya. Tuh, ini namanya perubahan kita lihat ya. Berhasil ya. Ya. Kelas 3 kita berhasil.
Pas kelas 3 tidak berhasil. Iya, gagal cuma gabung pioner doang. Batu es harus banyak. Ada yang asin. Kena garam. Diminum. Oh. Diminum susunya Bu. Asin. Silahkan boleh duduk ke kursi masing-masing. Ya, nanti setiap kelompok akan menjelaskan hasil kerja kalian. Boleh kalian berdiskusi. Bu Guru akan berikan LKPD kepada setiap kelompok. Nanti kalian mempresentasikan ke depan ya. Siap ya? Untuk yang mengembun sudah berhasil belum? Tapi belum dilihat hasilnya. Kelompok 2 mengembun. Yang tadinya gelas, dinding-dinding gelas tidak ada bintik-bintik air, setelah dimasukkan es batu dan teh, maka dinding-dinding gelas menjadi ada titik-titik air atau embun ya. Berhasil ya? Kelompok 2 berhasil, kelompok 3 berhasil, kelompok 1 juga berhasil semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yo, agar tidak ngantuk, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat atau tepuk 1? Tepuk 1 aja ya, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulang, tepuk 4. Kalau tepuk 4 seperti ini. Tepuk 4, tepuk 4. Yang dan satu berdiri semua ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Iya, Bu Guru minta kelompok 1 silakan maju, boleh siapa saja terserah. Ya. Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Kelompok 1 Cair. Kelompok Azwa, Kanza, Nabila, Bilar, Mikai. Praktek perubahan wujud mentega yang dipengaruhi energi panas, alat dan bahan yang dibutuhkan. Lilin, korek, mentega, sendok, tisu. Langkah-langkah kerja. Pertama-tama menyalakan lilin. Setelah lilin menyala, simpan lilin di atas meja. Kemudian simpan mentega di atas sendok, lalu sendok dipanaskan di atas api. Tebel hasil pengamatan. Bahan percobaan mentega. Wujud benda mula-mula padat. Pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair. Maka perubahan wujud benda cair. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, mentega yang mula berbentuk padat berubah menjadi cair karena adanya pemanasan atau peningkatan suhu. Perubahan wujud tersebut dinamakan cair. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. 100 ya. Jawabannya pintar, mengisinya dengan cepat ya. Kelompok A2, Kanza, Nabila, Bila, dan Mikai betul. Menyebutkan alat dan bahan betul. Menyebutkan bahan percobaan awalnya betul, benda padat, mempengaruhi energi panas, menjadi cair yaitu mencair. Sekarang kelompok 2. Silakan siapa saja boleh maju. Adiba atau Fiona silakan. Tommy boleh. Tidak masalah. Siapa saja. Nama kelompok 2 anggota Adiba, Fiona, Talita, Billy. Bahan dan bahan yang dibutuhkan. 1 serbuk teh, 2 air panas, 3 gelas, 4 batu es. Tabel hasil pengamatan. Bahan percobaan: dinding gelas, wujud benda mula-mula gas, pengaruh energi, wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair. Nama perubahan wujud benda embun. Perubahan wujud tersebut dinamakan embun. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul sekali ya, sudah menuliskan nama kelompok Adiba, Fiona, Talita, Tony, dan Billy. Alat dan bahan: serbuk teh, ya betul. Air panas, gelas, batu es. Ya, tadi menggunakan sendok juga ya. Tutup gelas juga, tidak apa-apa. Terus betul juga perubahan wujudnya dari gas menjadi cair disebut mengembun. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Wow, Anita, silakan. Nama kelompok 3 anggota Sari, Anita, Chelsea, Nadia, Dapa, Faiz. Alat dan bahan yang digunakan: baskom, es batu, kaleng, garam, susu, sendok, gelas. Langkah-langkah kerja: pertama, masukkan es batu dan garam ke dalam wadah, kemudian masukkan susu ke dalam kaleng. Setelah itu masukkan susu dalam kaleng ke dalam wadah yang berisi es batu dan garam. Setelah itu kaleng diputar-putar kurang lebih 10 menit. Setelah kaleng dibuka, susu yang tadinya cair berubah menjadi beku. Tabel hasil pengamatan. Bahan percobaan: air, susu. Wujud benda mulai cair. Pengaruh energi dingin. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi padat. Nama perubahan wujud benda membeku. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, susu yang tadinya cair berubah menjadi beku setelah dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es batu. Perubahan wujud dari cair menjadi padat
Wow, lengkap sekali. Beri tepuk tangan buat Kanita dan teman-teman. Hebat ya, sudah bisa menyimpulkan dari hasil percobaan. Katanya nih, kelompok 6 yaitu kelompok membeku. Nama anggota kelompok Sri, Anita, Chelsea, Nadia. Iya, kelompok 3 membeku. Kenapa tulisnya kelompok 6 ini sayang? Ya, kelompok 6. Kelompok membeku. Ya, betul. Kata siapa katakan jawab bukan kelompok 3 ya. Bu Guru ngikutin aja. Siapa yang tulis ini? Angka 6. Enggak apa-apa. Ya, bagus. Enggak apa-apa. Ya. Kelompok 3 diralat ya. Nggak ada yang salah kok, ya. Lanjut ya. Kelompok 3, Sri, Anita, Chelsea, Nadia dapat Faiz. Bahan dan alat. Yang pertama baskom, kedua batu es, ketiga kaleng, keempat garam, kelima susu, keenam sendok, ketujuh gelas. Pinter, lengkap sekali ya. Dari hasil percobaan katanya yang dilakukan itu susu yang tadi cair berubah menjadi beku setelah dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es batu dan garam. Diputar-putar lumayan lama tadi ya, putar-putarnya sudah membeku setengah ya. Sebetulnya kalau ingin membeku semua agak lebih lama karena waktu ya, kita percepat jadi belum membeku semua, kita stop dulu ya, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok ya. Ucapkan terima kasih ya, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan penuh semangat, dengan hebat. Yang terakhir Bu Guru kasih tugas ya. Sebentar tugas, cukup mengisinya 2 menit. Tugas pribadi masing-masing kali ini ya. Boleh siapkan pensilnya. Siapkan pensil. Nanti sama-sama terakhir baru makan es krimnya ya. Masih ada nih es krimnya, masih beku. Siapkan pensil. Ya, jangan lupa dalam mengisi soal evaluasi tulis nama ya, tulis namanya. Tidak mau pulpen pensil, boleh pinjam sama teman. Soal evaluasi ini berkaitan dengan semua ketiga percobaan yang tadi. Bukan untuk kelompok ya, ini sudah 3 percobaan. Nomor 1 itu benda padat. Benda padat.
Kalau yang bingung nomor 2, penyebab berubahnya benda padat menjadi cair itu karena apa? Tadi sudah dipraktekkan oleh kelompok 1. Berubahnya benda padat menjadi cair karena apa? Pintar Kiona. Katanya karena sinar matahari atau kalor. Boleh. Matahari boleh, kalor boleh. Karena panas. Tadi apa ya, Bu? Ya, apa tadi Fiona? Tadi Fiona yang jawab. Penyebab benda cair menjadi cair karena suhu ruangan. Mana? Iya. Ini kan langkah-langkah percobaannya kamu. Tadi kamu ngapain? Tadi kelompok kamu ngapain? Ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya. Boleh dikumpulkan di depan. Silakan simpan di meja. Meja depan. Ya. Tempatnya masih banyak. Masih banyak. Ya. Ya, duduk siap. Kita sudah melakukan percobaan tadi ya, 3 percobaan. Apa yang terjadi ketika mentega dipanaskan? Mencair atau mana? Apa yang terjadi ketika air dimasukkan ke dalam gelas dan batu es dimasukkan ke dalam gelas? Apa yang terjadi? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika susu dimasukkan ke dalam kaleng atau wadah? Di dalam wadah itu ada es batu dan garam. Apa yang terjadi? Kesimpulannya, jadi
kepada anak-anakku sekalian atas partisipasi semangatnya dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian dan dapat dimengerti, dapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin laki-laki? Billy boleh, ayo memimpin Billy. Berdoa di dalam hati. Posisi berdoa seperti apa? Kita kan meminta kepada Allah. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Jadi memohonnya tidak boleh main-main, harus khusyuk, ya. Siap, Billy. Duduk rapi. Siap. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk pulang ya. Tepuk pulang. Nah, dan apa baik Bu Guru tunjuk dari kelompok. Kamu boleh menunjuk temannya yang boleh pulang. Siapa? Tidak kedengeran. Tony. Boleh pulang Tony. Yang menurut Tony rapi dan tertib siapa? Siapa? Biba. Menurut Adiba siapa ya yang tertib? A2. Menurut A2 kira-kira siapa ya yang pulangnya A2? Sri. Menurut kamu siapa ya yang rapi? Kanza. Tos. Hap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sayang? Chelsea. Tos. Nah, kira-kira siapa nih setelah ini? Anita. Lanjut. Siapa? Dava. Siapa menurut Dava? Tiffany. Lanjut, setelah Tiffany siapa? Pais. Soleh. Siapa lagi Pais? Bilal. Bagi teman. Menurut Bilal siapa yang boleh pulang? Dicek. Nadia. Nah, bertiga boleh. Semuanya yuk, boleh pulang. Bertiga. Ayo sayang, dipanggil. Fiona, salimnya betul. Fiona, Talita, Nabila, Kak Eka. Udah tos. Bertiga tos. Hap. Ya, es krimnya boleh. Yang mau es krim tunggu di luar. Ya.